Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hairun Nizam. Kali ini kita tidak akan mengcover, tapi kita akan ada sesuatu yang baru, yaitu ada cerita. Jadi kita bercerita tentang kisah-kisah inspiratif atau kisah-kisah sedih. Jadi kita akan bercerita tentang banyak kisah. Tapi di sini saya mau jelaskan dulu kalau saya ada di ruangan yang baru, saya ada di kamar yang baru. Soalnya di kamar kemarin kita ada kebanjiran karena musim hujan yang sangat luar biasa. Terpaksa kita harus pindah-pindah. Tapi itulah kehidupan, guys. Jadi kita tetap melanjutkan kehidupan apapun dan rintangannya, apapun halangannya, tapi kita harus tetap melangkah. Asik. Oke, sebelum lanjut, kalian jangan lupa juga nonton video-video saya. Mati mampus lu. Oke, sebelum lanjut, kalian jangan lupa juga nonton video-video saya sebelumnya. Ada cover lagu, ada video dokumentasi. Nanti kalau ada masukan atau ada cerita yang lebih baru atau ada cerita yang lebih menarik, bisa di komen di bawah. Jangan lupa sebelum nonton video ini, tentunya kalian harus subscribe dulu, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke. So, di ada cerita pertama ini kita bercerita tentang kisah-kisah yang mengharukan atau kisah-kisah sedih. Cerita pendek yang singkat yang sangat menyentuh. Yang pertama dari IDN Times. Hari ini anak laki-lakiku yang aku adopsi 8 bulan yang lalu saat masih berusia 7 tahun memanggilku ibu untuk pertama kalinya. Oh my god. Jadi dia mengadopsi anak yang umur 7 tahun, tentunya sudah tidak terlalu kecil. Dia sudah bisa memahami siapa orang tua kandungnya dan siapa yang sudah menolongnya. Kemudian untuk pertama kalinya setelah 8 bulan lamanya dia diadopsi dengan seorang ibu. Dan untuk pertama kalinya anak ini memanggil perempuan tersebut dengan sebutan ibu. Masya Allah, sedih enggak? Banyak anak-anak di sana itu yang betul-betul kurang kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian dari keluarga. Kalau kita berada di posisi ibu tersebut pasti sangat bahagia. Kita misalkan menemukan anak saja di jalanan, terus kita panggil, ajak main ke rumah, sehari 2 hari terus dia panggil kita kakak, itu pasti tersentuh. Apalagi ini seorang ibu yang mungkin menanti di buah hati. Akhirnya dia mengadopsi anak dan dia dipanggil ibu secara langsung oleh anak yang diadopsi. Masya Allah. Sedih sih ya, maksudnya pasti berasa lah ya, maksudnya sedihnya itu. Tapi kayaknya ini sangat menyentuh. Ketika aku sedang menelpon istriku, aku bisa mendengarkan anakku yang berusia 7 tahun bertanya kepada istriku, kalau kerjaan ayah baik-baik saja, kenapa ayah gak pernah pulang ke rumah dan main-main sama kita? Ini kerinduan seorang anak terhadap ayahnya yang mungkin ayahnya sedang bertugas di luar kota, sehingga anak ini tidak pernah merasakan bercanda dengan seorang ayah. Ya karena biar bagaimanapun juga kan anak-anak itu bukan hanya membutuhkan sosok ibu, bukan hanya membutuhkan sosok ayah, tapi anak-anak itu sebenarnya membutuhkan 2 sosok, yaitu ayah dan ibu. Maka syukur sekali kalau kita sekeluarga masih bisa kumpul, masih bisa satu tempat kerja. Terbayang enggak kalau anak seumur 7 tahun ibunya nelpon dengan ayahnya, terus anaknya berkata, "Mama, kalau memang bapak baik-baik saja kerjanya, kenapa bapak tidak pernah main-main sama kita?" Pasti sedih lah sebagai seorang ayah tuh, pasti kayak ingin memeluk anak, ingin kembali pulang cepat, cuman karena tugas mungkin jadi belum bisa balik. So ini betul-betul sedih, asli sedih. 7 tahun bertanya, kenapa ayah tidak pernah balik? Oke, cerita ketiga, ini kisahnya ya, saya bacakan. Hari ini seminggu setelah aku mendonasikan 3 tas berisi baju ke tempat penampungan tunawisma, aku melihat seorang wanita duduk di taman kota. Ia mengenakan kaos tidi yang aku buat sendiri saat kecil dulu. Aku berjalan melewatinya dan mengatakan, "Aku suka kaosmu." Ia menjawab sambil tersenyum, "Terima kasih, aku juga suka sekali." Bayangkan kamu buat baju atau kamu mahir, kamu misalkan sudah lulus kuliah atau tukang jahit atau apa, terus kau jahit baju tiba-tiba
baju bekas kita ini yang kita buat sendiri, kita sumbangkan ke panti asuhan. Apalagi ini hubungan tunawisma, Masya Allah sekali. Jadi seminggu kemudian ia jalan-jalan terus melihat anak tersebut menggunakan pakaian yang sudah kita berikan tadi. Mendekati anak itu, berkata, "Bagus sekali bajunya, Dek." Jawab, "Oh iya Kak, saya juga suka sekali." Dan kita tahu baju itu adalah baju dari kita, baju bekas kita, baju buatan kita yang kita sumbangkan. Dan anak itu dengan senang hatinya mensyukuri, "Ya Kak, saya juga suka sekali dengan bajunya." Itu enggak sedih, enggak? Maksudnya perasaan kita itu pasti kayak, Insya Allah, kadang-kadang bagi kita itu tidak terlalu dibutuhkan, tapi ternyata sangat dibutuhkan oleh orang banyak. So, mungkin dari cerita ini ada barang bekas atau baju-baju atau mungkin barang yang kita sudah tidak pakai, mungkin bisa disumbangkan ke teman-teman yang lain yang lagi membutuhkan. Sedih. Dan selanjutnya ini ada cerita atau ada kalimat-kalimat yang sangat sedih juga. Ini asli kayaknya kita pernah merasakan semua. Setiap kali orang bertanya padaku, apakah aku baik-baik saja? Hal ini semakin mengingatkan bahwa aku tidak baik-baik saja. Bagaimana kabar? Jadi bagaimana sudah masalahnya? Itu setiap orang bertanya, menyampaikan hal-hal tersebut, pasti kita yang berada di posisi tersebut pasti sangat sadar kalau oh ternyata kita itu tidak baik-baik saja. Kita butuh pertolongan, kita butuh pelukan, kita butuh sandaran, kita butuh teman untuk berbicara, atau kita butuh bantuan. Tapi terpaksa kita harus sampaikan, oh iya baik-baik, alhamdulillah aman. Banyak orang lah mungkin menyembunyikan masalahnya, banyak orang yang menyembunyikan betapa kerasnya kehidupannya, cuman di depan dia tidak memperlihatkan itu. Karena apa? Karena dia mungkin tidak mau merepotkan teman-temannya. Kita semua manusia, saat kita sedang dalam masalah, tentunya kita tidak dalam baik-baik saja, tapi berusaha untuk baik-baik saja. Tetap semangat, apapun yang kalian jalani, tetap berjuang, tetap langkah, karena tidak ada pilihan lain selain maju. Oke, lanjut cerita terakhir. Di luar ruangan dokter, kira-kira 15 menit setelah kami menerima berita buruk soal penyakit kankerku yang telah susah disembuhkan, wanita kesayanganku berlutut di depanku dan menanyakan apakah aku bersedia menikah dengannya, menjadi suaminya selamanya. Banyak kita yang menjalani hubungan atau yang sedang ta'aruf mungkin melihat seseorang itu dari fisik, tapi tidak banyak orang-orang yang di luar sana itu bisa setia. Apapun keadaan pasangannya di masa dulu dan sekarang, ia tetap bisa menerima. Bahkan dia lebih menerima dengan keadaan yang mungkin lebih buruk. Ini pasti luar biasa sekali. Maksudnya ini harus dicontoh bahwa sebenarnya pasangannya kita itu saat lagi jatuh, saat lagi bangkrut, saat lagi susah, saat lagi kecelakaan, saat lagi rusak, itu butuh support dari kita, orang yang pernah mencintai dia, orang yang pernah menyayangi dia. Oke, terima kasih yang sudah nonton video tadi. Jangan lupa like, comment, and share. Komen cerita yang mana yang paling sedih, pertama atau kedua, ketiga atau keempat atau kelima. Dan kalau ada request mungkin cerita-cerita apa, motivasi atau cerita-cerita sedih lainnya, silahkan komen di bawah. Makasih.